Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Kanidia balik lagi di section pembahasan soal OSN Ekonomi. Kali ini kita mau bahas soal OSP Ekonomi tahun 2019. Tapi seperti biasa sebelum lanjut Kanidia mau ucapin terima kasih banget buat kalian yang udah mau subscribe, like dan share video ini. Karena itu adalah support yang sangat priceless untuk Kanidia. Bisa membuat Kanidia semangat terus-terus mengupload video. Ya harapannya bisa ngupload tiap hari lah ya, buat kalian para pejuang KSN, supaya goal kalian bisa tercapai menjadi medalis tingkat nasional ataupun internasional di IEO 2020. Langsung aja kita cek soalnya. Kita baca soalnya terlebih dahulu ya. A household consumption expenditure, denoted by C, is in general shown by C equals to A plus B times YD, where A is autonomous consumption, B is marginal propensity to consume, and YD is disposable income. If both taxes and transfer payments exist, but the tax is larger than a transfer payment, belibet banget ya, then household consumption expenditure can be rewritten as C equals to alpha plus beta times Y. In this case, A alpha A sama dengan alpha, B sama dengan bravo, B apa nih? Bingung bacanya. Alpha lebih kecil daripada A, bravo sama dengan B. C alpha lebih besar daripada A, bravo sama dengan B. D alpha lebih besar daripada A, bravo lebih kecil daripada B. E alpha lebih besar daripada A, bravo lebih besar daripada B. Ya luar biasa ya, Masya Allah banget. Soalnya kelihatannya sedikit horor padahal enggak kok, sangat mudah. Yang penting kalian udah paham konsep konsumsi tabungan. Kalau kalian belum paham, ini kan dia udah pernah buat video tentang konsumsi tabungan, ini ada di atas. Kalau ada yang nanya juga kalau misalnya kurvanya kayak gimana, ini juga ada di atas. Ya pokoknya udah paket komplit banget lah. Udah gak ada alasan untuk gak paham lagi materi konsumsi. Jadi adalah materi konsumsi ya. Kita dikasih tahu kalau di ekonomi sebenarnya fungsi konsumsi itu kan A ditambah B dikali YD ya. Ini udah sangat familiar banget lah ya. Kita juga udah dikasih tahu kan ya kalau YD atau disposable income itu di ekonomi adalah apa sih disposable income? Ya kalau secara pengertian kan adalah pendapatan yang udah siap banget buat kita belanjain. Jadi istilahnya take home pay. Nah, pendapatan disposable di ekonomi itu bisa didapat dari mengurangkan pendapatan nominal kita dengan pajak atau tax, lalu ditambahkan dengan transfer payment. Kayak gitu ya. Ini udah rumus yang paten dari sononya ya. Jadi sekali lagi, Y nominal kita kurangi dengan pajak, tax, kan dia simbolkan dengan tax, lalu ditambah transfer payment disimbolkan dengan TR. Buat kalian yang nggak paham tentang TR, kan dia udah pernah buat videonya juga. Nih linknya ada di atas, monggo ditonton dulu biar lebih paham lagi. Nah kalau konsepnya udah kelar, untuk menjawab soal ini kita bisa buat pemisalan aja biar nggak terlalu bingung ya. Jadi misalnya nih, kita udah punya persamaan konsumsi di awal. Misalnya kan dia buat ini 80 ditambah 0,4 Y, kayak gitu ya. Ini misalnya ya deh ya. Ini adalah bentuk pertama. Jadi kalau ada yang nanya berapa nih nilai A kita, ya A kita kan udah dikasih tahu nih di soal adalah autonomous consumption. Dan kalau kalian perhatikan baik-baik dari bentuk umum di atas juga sama kok. A itu adalah berapa? Iya 80. Lalu B itu adalah MPC. Nah MPC kita berapa? Iya 0,4. Yang masih bingung tentang gimana kak bisa menentukan kayak gitu-gitu, baru bisa paham nih ya kalau misalnya kalian udah paham konsep konsumsi. Makanya nonton video kali ini tentang konsumsi, oke? Tapi ternyata kan dia lupa ya, di soal dikasih tahu juga nih katanya ada transfer dan ada tax, pajak dan transfer payment. Tapi katanya tax, pajak itu larger than transfer payment, lebih gede daripada transfer payment. Nah, jadi kalau menjawab soal ini supaya mudah, kita coba cari angka berapa sih kira-kira TX dan TR yang cocok, dengan catatan tax atau pajak itu lebih gede daripada pembayaran transfer. Nah kan dia kasih contoh aja, misalnya TX-nya 60, TR-nya 40. Mesti angka itu banget kak? Ya enggak, ini cuma pemisalan. Jadi sekali lagi, semua angka yang kalian lihat ini adalah pemisalan doang supaya kita bisa mudah menjawab soal nomor 15. Nah
Kalau misalnya udah seperti ini, kita udah bisa menyederhanakan fungsi konsumsi kita karena kita punya data kan ya. Berarti C itu sama dengan berapa? Iya, 0,80 dulu. Ditulis ulang kan, 0,4 kali YD. Nah, YD gimana tadi persamaannya adalah Y dikurang TX. TX kita ada berapa? Ya, pajak kita 60. Lalu ditambah transfer payment berapa? Ya 40. Disederhana aja kayak gini. Ya udah, kalau sudah seperti ini, mari kita sederhanakan lagi. Ini bakal dapat tetap 80 kan. Lalu 0,4-nya kita kaliin ya dengan yang ada di dalam kurung ini. Jadi kita kaliin satu persatu. 0,4 kali Y itu dapat 0,4 Y. 0,4 kali 60 berapa? 24 Kak. Oke bener, tapi ingat itu ada minus ya, jadi nggak boleh salah, jadi harus tetap fokus. Lalu terakhir adalah 0,4 dikali 40 bakal dapat iya 16. Nah kalau udah seperti ini kita tinggal jumlahin aja yang satu jenis nih ya. 80 kan ternyata berkawan dengan 24 dan 16. Dijumlahin aja 80 kurang 24 tambah 16 bakal dapat iya 72. Sementara 0,4 karena solo karir ya, jadi tetap harus dicatat seperti ini. Nah, kita dikasih tahu bahwa persamaan kedua itu consumption-nya bakal ada C sama dengan alfa tambah bravo Y. Nah, ini nih. Jadi ternyata kita bisa tahu bahwa nilai berapa? Nilai alfa kita adalah berapa? Iya, alfa kita ternyata adalah 72 dan nilai bravo kita adalah berapa? Iya, 0,4. Lihat dari mana, Kak? Ya dari sini. Ini kan alfa, ini bravo. Kok bisa tahu? Ya persamaannya nih. Katanya persamaan baru adalah C sama dengan alfa tambah bravo Y. C sama dengan alfa ditambah bravo Y. Oke, nah sekarang kita tinggal mengambil kesimpulan aja. Hubungan antara alfa beta dengan AB. Nah, ini bisa disimpulkan lah ya. A dengan alfa gedean mana? Ya, gedean yang alfanya. A ya, aduh fokus. Sementara untuk B nilainya tetap sama dengan bravo. Berarti jawabannya adalah A lebih besar daripada alfa, sementara B nilainya sama dengan bravo. Bagian B. Oke, kan dirasa cukup untuk pembahasan soal nomor 15 OSP Ekonomi 2019. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Share video ini ke teman kamu dan sampai jumpa di video kandidat yang lain. Assalamualaikum. Tonton video kandidat yang lain juga ya.